Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga sehat-sehat semua. Kita teruskan lagi kuliah. Saya akan share screen lagi kuliah yang hari Selasa yang lalu. Ya, sudah terlihat Pak. Ya, kelihatan ya? Ya. Sudah. Baik, kita sampai di sini. Ini untuk kurva atau nilai dari nilai impedansi gandeng R21 dan S21 untuk posisi antena bergandengannya itu saling ke samping atau disebut side by side seperti ini. Ya, ini antenanya berjarak D satu sama lain. Nah, maka di sini fungsi nilai impedansinya baik untuk R maupun untuk X digambarkan sebagai variabelnya adalah D-nya. Jadi jarak antara antena yang satu dengan antena yang lain, D, di sini digambarkan dari mulai sangat dekat
sangat dekat artinya mendekati ke berimpit gitu, ada di posisi R21-nya 80 ohm, kemudian X21-nya di 40. 40. Gitu. Nah, terus kalau dijauhkan, D-nya ke 0,3 lambda, 0,6 lambda, mengikuti kurva seperti ini. Atau bisa juga kita melihat tabel dari tabel fungsi cosinus integra, ini CI untuk yang R. Kemudian melihat tabel dari nilai fungsi sinus integral, SI di sini, untuk yang nilai X-nya. Tapi terserah, sama saja. Ini di buku, sebentar saya cek. Ini di buku Krauss, saya pakai, ini edisi ketiga, buku Krauss-nya, itu kurva itu ada di bab mengenai impedansi antena, ya. Di sini Bab 10, Pak. Bab 10 enggak. Di edisi ketiga kayaknya bukan bab 10 nih. Ini yang self and mutual impedance bukan sih? iya, self and mutual impedance. Bab berapa di buku Anda? Bab 10 halaman 409, Pak. Oh, kalau begitu beda edisinya nih. Edisi Saya di 3. buku edisi ke-13 yang International Edition ada di bab 13 ini. Betul, kalau babnya self and mutual impedance, ya. Iya. Saya bab 13. Jadi halamannya dari 439 sampai 459. Nah, nggak apa-apa, tapi kalau masalah beda halaman, tapi di sini yang penting kita pahami adalah kurva ini, ya. Kurva ini adalah kurva untuk mutual impedance dalam kondisi side by side, ya. Dan ini fungsinya R dan X-nya. Ini gambar nilainya gitu, nilai dari kurva. Dalam diktat itu jangan dipakai kalau dalam ujian, karena diktat itu tidak akurat itunya nilainya, kurvanya itu mungkin bergeser atau. Jadi kalau nanti ujian open book diminta untuk mencari nilai R 21 atau S21, gunakan saja kurva atau tabel pada buku Krauss, ya, gitu, supaya tepat itunya angka-angkanya. Baik. Nah, ini kalau kita akan melihat nilai R21 maupun X21, untuk nilai L-nya sembarang juga bisa saja. Jadi kalau yang ini kan karena lajimnya antena itu setengah lambda atau seperempat lambda, maka kita cek dengan nilai itu. Nah, sekarang kalau kita ingin mencoba untuk melihat berapa nilai impedansi gandeng untuk antena panjangnya sembarang, tentu saja kalau nanti dalam kenyataannya kan kalau kita ingin melihat efek dari benda-benda yang bukan antena, misalnya kita punya antenanya sebenarnya hanya satu saja gitu. Tapi ada benda-benda sekitarnya yang bukan antena, tentu panjangnya benda yang bukan antena kan tidak akan merupakan kelipatan yang lazim dipakai pada antena. Bisa saja dia beberapa panjang gelombang kalau panjang itunya bendanya, atau dekat atau masuk ke antena pendek, tipe pendek misalnya kalau dia bendanya pendek. Nah, tapi rumus ini berlaku umum, berapapun nilai panjangnya benda tersebut, kita bisa melihat efeknya, berapa efeknya kepada antena yang kita sedang amati, baik kepada R maupun kepada X. Nah, demikian juga tadi minggu lalu saya lupa, kalau kurva yang di dalam diktat tidak ada, ya, untuk yang impedansi sendiri, ya. Kan minggu lalu kita menggambarkan kurva dari cosinus integral dan sinus integral yang ini. Yang impedansi sendiri itu, sebelum impedansi gandeng itu kita, nah ini kan, tahanan sendiri R11 itu 30 CIN 2PN, kemudian tambah JSI 2PN. Kemudian untuk yang X-nya juga, di situ ada, untuk yang X-nya diambil 30, sebentar, fungsinya yang untuk sendiri, impedasi sendiri itu, ini R11-nya
Kemudian mana yang angka menghasilkan angka 42, nah ini nih. Ini ya. J dari SI 2PN di sini. Ya untuk impedansi sendiri. Nah, ini harusnya ini ada kurvanya juga atau tabelnya juga untuk menghitung dari CIN dan SI 2PN gitu ya. Nah, ini kalau kita coba masukin setengah lambda, tentu hasilnya kan tadi yang 73. Nah, ini ya, 73 hasilnya untuk R-nya, 42,5 untuk X-nya. Nah, kalau kita coba masukkan juga untuk panjang antenanya itu diperpendek, misalkan 0,1 lah. 0,1 dari lambda, misalkan. Kan 1/10 lambda itu masuk ke diperpendek ya. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang sama dengan waktu kita mendapatkan impedansi dipool pendek berdasarkan integral pendekatan. Waktu kita kuliah dipool pendek kan untuk menghitung kuat medan di tempat yang jauh, kita menggunakan pendekatan karena dipool pendek itu tidak lebih panjang dari 1/10 lambda, maka pendekatan yang dipakai adalah distribusi arus sepanjang antena konstan gitu. Nah, itu menghasilkan impedansi dipool pendek 80 pi kuadrat L dibagi lambda kuadrat gitu. Itu harus pendekatan. Nah, kalau kita cek dengan ini pun bisa dan hasilnya akan dekat ke situ gitu. Karena rumus ini berlaku umum untuk berbagai macam panjang antena gitu. Baik. Nah, impedansi gandeng tadi sekarang kita lanjutkan ke posisi seperti ini. Nah, tentu kalau posisinya bukan bergandengan, bukan bersebelahan ya, bukan side by side, ini kita sebut posisi ini posisi kolinier. Kolinier itu tersusun secara beruntun gitu ke arah panjangnya. Kalau tadi kan ke arah menyamping ya. Ini kita menyusunnya ke arah panjangnya. Nah, ini menghasilkan hasil integralnya tidak dielaborasi langkah-langkahnya di sini, tapi diberikan hasilnya. Sebentar, saya kecilin dikit nih untuk ini. Kalau 130 kegedean 125. Oke, saya kira seperti ini cukup ya. Baik. Nah, ini kalau posisinya beruntun atau kolinier, hasilnya ini. Impedansi gandengnya R21-nya ini fungsinya. Hasil dari reaktansi gandengnya X21 ini hasilnya. Ini juga harusnya punya kurva juga yang tentu kurvanya berbeda dengan yang ini. Nah, kurva yang ini yang sebelah kiri ini adalah kurva hasil integral yang menghasilkan fungsi kosinus integral dan sinus integral untuk antena yang diposisikan secara beruntun atau kolinier. Ini digambar kembali ini supaya maksudnya kurva ini harusnya berbeda dengan kurva yang sebelumnya. Ya, kurva yang sebelah kanan ini adalah menggambarkan kurva kembali yang ini, ya, yang side by side atau yang bersebelahan. Jadi tentunya kalau dibandingkan ini kurva yang bersebelahan, ini untuk kurva yang beruntun, yang kolinier. Tapi ini hanya menunjukkan gambaran secara kasar saja. Kalau untuk dipakai, misalkan Anda nanti ujian, aja supaya gampang dari diktat, misalkan jaraknya 0,2 lambda, untuk yang kolinier, pakai aja titik ini, berapa minus 10 ini, untuk yang X-nya, yang R-nya hampir 0. Nah, jangan pakai yang ini, karena ini kurva ini tidak teliti. Anda gunakan kurva, atau lebih tepatnya kalau untuk mendapatkan angka, tabel. Ya. Di buku Krauss itu ada tabelnya. Kalau di buku saya, tabel untuk impedansi gandeng yang side by side itu ada di halaman 453 di buku saya, kalau saya. Tadi kan ada di buku yang dipegang salah satu mahasiswa kan di chapter 10. Buku saya chapter 13, karena beda edisi bukunya barangkali. Silahkan dicari aja. Yang penting dalam bab mengenai self dan mutual impedance itu ada. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi sekarang. Kita bicara antena panjang. Di sini biasanya kalau pada frekuensi ratusan megahertz kan
panjang gelombangnya itu puluhan bahkan ratusan meter. Contoh misalkan kalau kita punya antena untuk dipekerjakan pada frekuensi 100 MHz misalnya radio FM kan. Radio FM itu frekuensinya dari 88 MHz sampai 108 MHz. Ya katakanlah ambil genapnya aja 100 MHz. Jadi kalau frekuensi MHz itu panjang gelombangnya berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 8. Ya, 100 MHz itu 10 pangkat 3 meter panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang 3 meter, kemudian biasa dipakai pada radio penerima FM kan receivernya kan di tanah gitu, di rumah gitu ya. Lantai 1 misalkan di atas meja, hanya ketinggiannya kira-kira 1 meter misalnya kita punya meja gitu, taruh radio receiver gitu. Sementara panjang gelombangnya kan 3 meter tuh. Jadi antenanya biasanya di radio receiver itu berbentuk antena dipol yang di ujung satunya dibikin hubung singkat ke ground, sehingga menjadi antena seperti terlihat monopol, atau biasa disebut antena whip itu namanya gitu. Nah itu kalau panjang gelombangnya hanya 3 meter, kemudian diletakkan radionya atau receivernya itu pada meja yang hanya setinggi barangkali hanya 75 cm, hanya ya dekat ke permukaan bumi. Nah itu biasanya efek dari impedansi tanah akan berpengaruh. Nah ini contoh ilustrasi gambarannya, baik diletakkan vertikal seperti ini, maupun diletakkan horizontal seperti ini. Ya. Yang vertikal misalkan tadi kan antena panjang gelombangnya 3 meter pada 1 meter malah ya panjang gelombangnya ya. Kalau 3 meter. Kalau 100 MHz itu 3 meter panjang gelombangnya. Nah, setengah panjang gelombangnya kan 1,5 meter, diletakkan di meja yang hanya ketinggiannya hanya 1 meter barangkali ya. Kira akan terjadi begini. Nah, efek interaksi antara antena dengan tanah ini harus diperhatikan di situ. Kita menyebutnya di sini pengaruh tanah atau boleh dikatakan impedansi gandeng dari tanah yang berpengaruh kepada antena. Ini nanti akan diperhatikan ya. Oke. Nanti detailnya ini akan dibahas di bab berikutnya untuk bagaimana melihat efek dari bumi yang akan mempengaruhi kepada antena gitu. Nah, ini efeknya itu gini, kalau bumi itu dekat dengan antena, maka efeknya itu, maaf tadi saya salah, bukan impedansi gandeng. Efeknya itu bumi akan bersifat sebagai ground plane ya. Jadi untuk antena yang dekat dengan tanah sama panjang gelombangnya sebanding atau proporsional kepada dimensinya, maka efek dari bumi yang bersifat konduktif itu akan bersifat ground plane, di mana keimpedansi akan menimbulkan efek bayangan, ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang ke topik berikutnya. Saya stop share yang ini. Saya akan share topik berikutnya. Masuk lagi ke sini ya. Ini harusnya new share. New share ke sini. Nah, saya cari dulu materialnya. Oke, saya akan share sekarang. Kita masuk ke ini. Oke, nah ke sini kita masuk. Pak, saya gedein. 125. Masih berdasi sekarang ya. Jadi setelah kita, maaf, saya cek dulu sudah munculkah ini slide Sudah, yang Pak. Sudah. Nah, karena tadi kita sudah bisa menentukan impedansi sendiri dari antena.
Nah, waktu kita membuat antena itu tentu kita ada caranya untuk mendapatkan impedansi antena sesuai yang dikehendaki. Misalnya contoh-contoh yang mahasiswa tugas akhir membuat antena persegi, misalkan dengan microstrip, atau anak-anak SMK misalkan membuat eksperimen, membuat antena Yagi, misalkan supaya antena TV-nya nggak usah beli walaupun tidak mahal. Antena TV kan bisa dibeli dengan harga 30-40 ribu gitu ya. Tapi kalau kita mau bereksperimen ada bagusnya juga, misalkan buat antena. Nah tentu dalam membuat antena itu kan selain dari kita membuat radiasinya arahnya kemana, supaya antena itu bisa menangkap sinyal sesuai dengan yang kita inginkan. Nah maka ketika radiasinya sudah bagus, sesuai dengan yang diharapkan, akan dihubungkan kan dengan kabel untuk supaya bisa disalurkan atau gelombang otomatis yang tangkap antena itu bisa dihubungkan ke receiver-nya. Misalkan kalau receiver-nya ya dari Yagi TV ya berarti ke TV. Kalau membuat antena yang untuk radio receiver gelombang FM misalkan ya ke receiver radio namanya apa? Namanya radio di bahasa saya gitu, radio FM gitu ya. Nah, tentu kalau udah menyambungkan antena ke saluran transmisi, nah kita bicara saluran transmisi yang ada kan kita tidak buat kan. Nah, kabel-kabel yang sudah ada di market itu yang bisa kita beli di toko-toko, artinya sudah memenuhi standar tertentu di sini untuk aplikasi-aplikasi TV atau radio siaran gitu. Ada kabel-kabel yang bisa kita beli, diantaranya kabel yang sejajar gitu, yang sudah dibungkus pakai isolasi plastik gitu, seperti kabel speaker gitu kan. Nah itu kabel yang sejajar itu untuk menerima sinyal pada frekuensi rendah sampai ratusan megahertz. Itu ada dua macam yang sejajar kabel itu 600 ohm, ada yang 300 ohm. Ini. Kemudian ada jenis koaksial. Kalau jenis koaksial, di sini ada 3 standar. Ada 50 ohm, 60 ohm, dan 75 ohm kabelnya itu. Nah, kabel koaksial masuk kategori tidak balance. Karena kabel koaksial itu struktur geometrinya itu kabel konduktornya ada di tengah di dalam. Kabel yang negatifnya atau ground-nya itu merupakan jaket yang melingkari kabel innernya, konduktornya gitu. Itu tidak simetris, kita sebut sebagai kabel yang tidak balance. Baik, ini nama-nama standarnya ya kalau mau dihafal silahkan. Yang 50 ohm itu merek pabriknya atau nomor seri pabriknya itu RG8U atau ada juga RG58U itu standar-standar untuk kabel 50 ohm. Kemudian kabel koaksial yang 75 ohm itu serial di pabriknya itu RG11U dan juga ada RG59U itu impedansinya 75 ohm udah standar. Satu lagi yang 60 ohm koaksial itu merek pabriknya GR874. Ya. Nah ini dengan adanya kabel-kabel ini tentu antena atau apapun beban yang akan kita berikan supaya terjadi proses transmisi yang bagus, seharusnya harus sama itunya impedansi yang biasa kita sebut sebagai impedansi matching gitu ya. Nah sekarang untuk bagaimana kalau antena itu walaupun dibuatnya misalnya dalam sasaran supaya memenuhi salah satu kabel koaksial, misalnya kita membuat antena 75 ohm misalnya. Berarti kita hubungkan dengan kabel transmisi yang ini RG59U atau RG11U matching. Demikian juga kalau kita membuat antena 50 ohm, kita beli kabel yang ini yang atas gitu. Nah, tapi dengan adanya impedansi mutual, impedansi gandeng, tentu antena yang kita beli atau yang kita buat itu telah dirancang untuk impedansi 75 ohm misalnya, karena dia dipengaruhi oleh antena lainnya atau benda objek lainnya, sehingga interaksi antara antena dengan objek lain yang akan merubah atau mempengaruhi impedansi gandeng, tentu impedansi yang masuk ke saluran transmisi bukan lagi 75 ohm,
tapi akan bergeser sehingga kita harus memperhitungkan impedasi keseluruhan supaya match dengan kabel transmisinya, begitu. Nah, teori dasar yang paling penting, yang paling fundamental untuk menyesuaikan impedansi antara ZA di sini, bebannya sebagai ya A, supaya karena kita sedang bicara antena, maka beban itu kita sebut sebagai antena ya, beban ZA di sini. Kemudian di sebelah kirinya ini kabel transmisinya Z0. Nah, ZA di sini saya sekarang sekali lagi bisa impedansi antena sendirian, bisa juga antena yang sudah terpengaruh oleh benda sekitarnya gitu. Ada impedansi gandengnya. Entah berapa sekarang ZA-nya. Yang jelas di sisi Z0 kita punya standar yang sudah baku ya. Nah, ini kita kembali lagi di teori medan 2 sama di gelombang elektromagnetik 2 juga sudah ada chapter yang membahas mengenai impedansi, transformasi impedansi. Kalau gelombang melewati, bahkan dalam gelombang elektromagnetik 2 kan bukan hanya saluran transmisi yang dilihat perubahan impedansi, pantulan dan sebagainya. Lebih umum dibahas di elektromagnetik 2 itu dibahas secara umum. Jadi gelombang yang merambat melalui berbagai macam medium gitu. Medium 1, medium 2, medium 3 sehingga topik yang dibahas lebih umum menggunakan Maxwell. Artinya kalau media 1 berbeda dengan media 2 karakteristiknya, maka gelombang di situ akan terjadi diskontinuitas. Ada gelombang yang menyentuh medium yang baru itu bisa memantul dan juga bisa meneruskan penetrasi ke dalam medium yang berikutnya. Nah, ini khusus untuk yang berupa saluran, sama saja kita menggunakan ini konsep bahwa jet yang dilihat dari sisi sambungan antara saluran transmisi sebelah kiri ke antena sebelah kanan itu kita sebutnya sebagai jet in gitu. Nah, dalam kuliah elektromagnetik 2 kita bisa menghitung jet in itu kalau dilihat di berbagai macam posisi di sini, kita bisa menggunakan rumus ini. Z0 adalah impedansi dari saluran transmisi, ZA impedansi antena, kemudian ini kalau kita bergerak, kan kalau ada suatu batas di sini ya, Zn di titik N misalkan di sini, terjadi diskontinuitas impedansi, maka akan ada pantulan kan? Nah, pantulan itu gelombang yang datang, kalau ini antena diperankan sebagai pemancar, gelombang yang datang dari kabel transmisi mengalir atau merambat ke arah kanan. Nah, begitu ada diskontinuitas di sini karena perbedaan impedansi, ada pantulan. Nah, gelombang pantul kan akan merambat dari titik batas ini ke kiri kembali. Nah, gelombang yang datang dari kiri dengan gelombang yang dipantulkan dari kanan akan bersuperposisi. Sehingga yang terjadi di sini kita sudah mengenal terjadi gelombang berdiri gitu. Yang membesarkan, ada penyumburan atau resultan yang saling destruktif mengecilkan, maka tegangan ataupun arus yang terjadi pada gelombang berdiri naik turun gitu. Nah, tapi ini kan tergantung posisinya di mana. Kalau kita mengambil jarak L misalkan dari beban antena ini, maka rumus yang akan dipakai Z pada titik batas ini adalah ZA tambah J kali Z0 tan beta L dibagi Z0 tambah J ZA tan beta L. Beta L, ya beta bilangan gelombang kan, 2pi per lambda. L adalah di titik mana kita mengamati ini. Ini untuk menggambarkan, mengilustrasikan impedansi yang dilihat pada suatu transmisi yang telah terjadi pantulan atau telah terjadi gelombang berdiri. Anda sudah mengenal ini kan ya di rumus ini ya. Nah, supaya rumus ini kita bisa jadikan sebagai cara untuk salah satu cara untuk membuat impedance matching, penyesuaian impedansi. Nah, kita ada yang paling gampang itu menggunakan Smith chart. Nah, Smith chart juga saya kira Anda sudah mengenal di kuliah medan elektromagnetik 2. Ini menggambarkan posisi impedansi di mana kabel transmisi tadi dipindahkan kepada lingkaran-lingkaran. Jadi lingkaran-lingkaran ini adalah
untuk menggambarkan posisi impedans baik untuk yang resistif R atau Z0 di sini maupun yang reaktifnya, yang X-nya gitu. Ya. Jadi satu lingkaran ini adalah setengah lambda. Jadi kalau kita menggunakan Smith chart, kita akan memindahkan titik impedansi suatu beban, misalkan ZA di sini. Nah, dari sini tentu kalau dibaca kan ada komponen resistifnya ada ke sini, ini di sini. Kemudian komponen reaktifnya ke X ke sini, ke XA, JXA ke sini. Gitu. Nah, kalau kita akan maaf, ZA yang semula itu ada di sini di bawah nih. Nah, di sini nih. Ya. ZA yang sebarang kita dapatkan misalkan di sini. Nah, di sini kan ada komponen reaktifnya kita proyeksikan secara lingkaran ke sumbu datar ke sini. Untuk melihat komponen ZA yang reaktifnya kita lihat dia memotong di mana ke sini gitu. Nah, sedangkan Smith chart tujuannya adalah kita akan membawa supaya impedansi antena itu menjadi tidak ada komponen reaktifnya. Kemudian komponen resistifnya juga harus masuk ke Z0 karena Z0 itu ada impedansi saluran. Maka Smith chart itu akan memudahkan kita untuk bagaimana kita membawa ZA ini supaya bisa menjadi Z0 di sini, di tengah. Z0 di tengah itu artinya nilai reaktifnya tidak ada, nilai resistifnya sama dengan nilai resistif dari saluran transmisinya. Nah, jadi caranya apa? ZA di sini kita dibawa melalui lingkaran yang tebal hitam ini ke sini. Nah, ke sini. Putaran searah jam itu artinya kita membawa antena dalam ini dari beban ke arah kabel transmisi ke sini, ke arah kalau pemancar dia ke arah generatornya atau kalau dia sebagai penerima ke arah receiver-nya. Nah, ini kita bawa ke situ. Nah, udah memotong lingkaran yang akan melanjutkan ke titik Z0 yang di tengah. Ini jarak dari ZA ini bergerak ke searah jarum jam ke sini, artinya kita sama dengan maju dari sini ke arah generator sampai ke titik ini gitu. Sini. Nah, ini kita artinya kita akan membuang komponen reaktifnya. Jadi potongan saluran dari sini kalau kita dipotongkan ke yang luar terus melingkar ke sini. Nah, ini kita mengkompensasi komponen X gitu, komponen reaktif sampai di titik ini. Nah, dari sini kita bawa ke Z0. Ini jarak dari sini ke sini adalah kita mengkompensasi bagian resistifnya untuk supaya mengarah ke Z0 di sini. Jadi berapapun nilai ZA, baik resistif maupun reaktif, dari sini ke sini itu dibawa sama dengan kita membawa dari titik ini ke arah sini, dari sini dibawa ke sini. Itu kalau pakai Smith chart ya. Saya kira Anda sudah pernah memecahkan persoalan yang menggunakan Smith chart. Sekarang kita akan langsung saja, kalau secara simpel dalam antena, karena kita sudah punya rumus yang ini, yang menghitung Z input adalah kalau digeser dari antena sejauh L, kita menggunakan rumus ini. Nah, kita dalam konteks impedance matching itu ada yang kita sebut sebagai stub, STUB, stub ya. Stub itu potongan saluran yang seperempat panjang gelombang, itunya panjangnya. Nah, dengan adanya stub ini ujung yang akan disambungkan kepada beban, yang akan dirubah impedansinya, ujung yang ini yang akan disambungkan kepada saluran transmisi yang akan menjadi target Z0-nya berapa di sini. Gitu. Nah, kalau kita punya panjang ini, yang kita sebut sebagai stub, seperempat panjang gelombang, maka kita masukkan ke rumus ini, tangen beta L. Kalau L-nya lambda per 4, berarti ini kan tangen dari 2pi per lambda kali lambda per 4 kan? Berarti 2pi per 4. 2pi per 4 itu artinya pi per 2. Tangen pi per 2 berapa? Tak berhingga kan? Ya.
tangan pipa 2 itu tak berhingga, maka kalau kita membagi dengan tangan beta L dalam kondisi lambda per 4 yang tak berhingga, kita akan mendapatkan ini dibagi oleh tak berhingga atau dibagi tan beta ini jadi 1. Nah, ini ZA menjadi 0. Ini menjadi 1, Z0 menjadi 0. Sehingga rumus akhir yang didapat, kita akan bisa mendapatkan rumus yang kalau kita mengalihkan Z in dengan Z antena di sini, itu akan sama dengan Z0 kuadrat. Gitu. Kalau kita bekerja pada lambda per 4. Rumus ini spesifik untuk yang lambda per 4 L-nya, akan menghasilkan, silakan Anda matematiknya dioret-oret ya, dilakukan pembagian dengan tangga beta L. Maka rumus simpelnya itu, kalau kita tahu impedansi transmisi itu Z0, maka kita kalau akan membawa ZA kepada Z0, maka kita akan mengetahui Z input pada panjang lambda per 4 itu adalah di sini. Kalau Z input dikalikan dengan ZA antena di sini, itu akan sama dengan Z0 kuadrat. Nah, dengan tahunya rumus itu, kita akan bisa mengetahui supaya kita membawanya ke Z0, maka Z ini berapa gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Ya. Baik, itu konsep yang lambda per 4. Nah, sekarang dalam kenyataannya kita juga harus paham bahwa menjumlahkan serial dari impedansi kan tinggal jumlahkan langsung. Lalu kalau impedansinya dipasangnya paralel, maka penjumlahannya kita dalam admitansi atau dalam seperjet ya. Itu konsep-konsep itu sudah dipelajari di medan aritmatik 2. Nah, maka ini gambar-gambar yang sebelah kanan ini kita bisa menunjukkan bahwa cara-cara untuk memindahkan impedansi dari ZA kepada impedansi yang kita kehendaki di sini. Nah, contoh misalkan yang ini ZA, kalau kurva rangkaian yang ke atas ini, berarti kita menambahkan serial ini. Nah, kalau yang ini, gambar yang ini, kita menambahkan atau mengkombinasikan impedansi secara paralel. Ya, tentu saja hukum-hukum yang berlaku ya kalau serial berarti dijumlahkan langsung. Kalau resistansi, kalau kapasitansi, kalau paralel yang dijumlahkan langsung. Induktansi juga punya aturan tersendiri gitu. Nah, kemudian gambar yang kanan di sini, kalau ini dua-duanya kita menggunakan paralel kan? Kalau paralel yang lebih mudah kita lakukan adalah dengan menjumlahkan admitansinya YA. Jadi kalau kita menggunakan teknik untuk merubah impedansi atau menyesuaikan, ya merubah itu menyesuaikan maksudnya, dalam konteks kita menggunakan paralel, berarti kita tentu harus bekerja pada YA atau admitansi. YA paralel dengan ini supaya Y totalnya hasil jumlahan langsung. Paralel dengan ini lagi, yang kirinya lagi, jumlahkan langsung admitansinya. Ya. Baik, nah sekarang kalau kita untuk melihat dampaknya kepada hasil penyesuaian impedansi, tentu kalau kita bicara menggeser impedansi dengan menggunakan konsep rumus ini, di sini ada L panjang ya, panjang dari stub itu dari saluran. Ya. Nah, panjang ini berpengaruh atau ditentukan dalam bilangan yang merupakan kelipatan dari panjang gelombang atau lambda di sini. Nah, tentu proses ini akan berlaku kalau kita mengerjakan sinyal pada continuous wave di mana lambdanya single. Misalnya kita bekerja pada suatu frekuensi, misalkan 300 MHz aja frekuensi continuous wave. Tentu lambdanya kan tadi kalau 300 MHz itu 1 meter kan. Nah tentu untuk menghitung lambda per 4 berarti 1/4 meter. Gitu. 1 meter bagi 4. Gitu. Nah disitulah kita akan melakukan perhitungan-perhitungan di mana kita meletakkan ini, stub-stub ini, gitu, baik serial maupun paralel. Nah kalau dalam kenyataannya di aplikasi antena, sinyal yang kita terima itu kan bukan sinyal hanya frekuensi carrier continuous wave. Kita menerima suatu pita frekuensi atau band gitu, band frekuensi. Apalagi zaman sekarang kan kita bekerja pada kecepatan data tinggi. Nah, kecepatan data tinggi kan implikasinya artinya bandwidth-nya lebar gitu.
Nah, kalau kita sudah bekerja pada bandwidth lebar, kita bekerjanya itu, sinyal yang kita terima itu bukan hanya satu frekuensi, tapi pita dari frekuensi berapa sampai berapa yang kita terima. Ya dulu contohnya misalkan FM, FM itu dari 88 sampai 108. Itu kira-kira 20 MHz kan, 88 MHz sampai 108 MHz, 20 MHz. Nah, 20 MHz itu kalau kita lihat kita akan yang mana yang kita bikin perhitungan untuk lambdanya gitu. Ya biasanya kita mengambil frekuensi tengah. Misalkan antara 88 sampai 108 MHz itu kita 20 MHz kita ambil di 98 gitu. Nah, pada 98 itulah kita menghitung ini, menghitung panjang gelombang ini gitu. Nah, tapi bagaimana karena kalau frekuensinya pas 98 pasti dia match gitu. Karena perhitungan staf kita dasarkan kepada 98 MHz. Tapi kan ada siaran, ada studio yang bekerja pada 88. Ada juga yang 108. Nah, bagaimana dampaknya? Tentu mereka yang bekerja bukan pada frekuensi yang kita pakai untuk perhitungan matching, mereka akan terdampak kepada ketidakmatchingan karena lambda yang mereka rasakan bukan lambda yang dipakai untuk menghitung matching ini gitu. Nah, untuk menggambarkan itu biasanya kita ya terpaksa kita menggunakan kurva ini SWR. Jadi kalau frekuensi tengah yang tadi di sini tengah-tengah itu 88, nah maka frekuensi bawah yang frekuensi tengahnya 98, maka frekuensi yang 88 ada di sini. Frekuensi yang 108 di sini gitu. Otomatis kalau kita kondisi matching kan, ingat kondisi matching itu koefisien pantunya 0, tidak ada pantulan. PSWR-nya berarti 1 tambah 0 dibagi 1 kurang 0. 1 PSWR-nya sini. Nah, tapi untuk yang frekuensi 88 dan frekuensi yang sampai ke 108 yang bukan pada lambda per 4 matchingnya, dia ada koefisien pantu. Karena apa? Karena dia sinyalnya tidak bekerja pada lambda per 4, tidak mematuhi rumus ini. Nah, sehingga dia punya koefisien pantu. Koefisien pantu yang terjadi akan menimbulkan PSWR yang naik. Karena rumus PSWR kan 1 tambah koefisien pantu dibagi 1 kurang koefisien pantu. Kalau koefisien pantunya tidak 0, berarti angka PSWR tadi akan membesar dari 1. Nah, semakin jauh frekuensi bergesernya dari frekuensi matching, akan semakin besar PSWR-nya. Nah, sehingga kita di sini bisa mendefinisikan bandwidth berdasarkan pembatasan PSWR. Contoh misalkan kalau PSWR-nya dibatasi hanya sampai 1,1 lah gitu. PSWR 1,1 itu silahkan dihitung berapa koefisien pantunya yang diizinkan. Ya, supaya 1 tambah koefisien pantu dibagi 1 kurang koefisien pantu menghasilkan angka 1,1 PSWR. Ya, berarti kita dibatasi. Nah, ini hanya sampai frekuensi kita sebut frekuensi bawah gitu. Kemudian juga yang pindahnya ke frekuensi yang lebih tinggi sama. Kalau dibatasi PSWR-nya 1,1, koefisien pantunya berapa? Sampai sini. Nah, berarti ini kita sebut sebagai bandwidth gitu. Dari F bawah sampai F atas, ini kita sebut bandwidth. Jadi kita bekerja antena itu memiliki bandwidth sebesar selisih antara F atas dikurangi F bawah ini. Baik, itu ya yang mengenai impedans matching. Nah, kembali tadi yang saya sudah jelaskan di sini, kalau kita menggunakan lambda per 4, ini akan menghasilkan rumusnya. Ini ada di sini. Ya. Jadi kalau ini lambda per 4, yang paling gampang adalah kalau kita kalikan input dari kiri dengan ZA dari kanan, akan sama dengan Z0 kuadrat di sini. Jadi ini Z0 transmisi atau stub kuadrat adalah Z01 input dikalikan dengan ZA output. Nah, di sini juga tentu kalau kita lihat cara menggunakan matching seperti ini, kalau misalkan antenanya katakanlah termasuk impedansi gandengnya 100 ohm misalnya, kita akan bawa ke kabel koaksial supaya cocok di 75 ohm misalnya. Maka kita harus membuat rangkaian lambda per 4 stub yang nilainya adalah akar dari 75 kali 100 di sini. Oke ya. Nah, ini satu topik lagi untuk
yang biasa dipakai pada menyambungkan antena dengan transmisi, selain dari kita juga dihadapkan kepada kebutuhan untuk menyesuaikan impedansi, kita juga sering dihadapkan kepada masalah mengubah dari antena yang sifatnya atau yang masuk kelas balance kepada saluran transmisi yang tidak balance. Biasanya itu kalau antenanya menggunakan antena dipole, karena dipole itu kan masuk kelas antena balance. Nah, dulu antena dipole itu waktu TV belum berwarna itu biasa disambungkan dengan kabel yang bukan koaksial, pakai kabel saluran 2 kawat paralel. Nah, sehingga di situ tidak ada masalah. Karena antena dipole yang dipakai sebagai driven elemen dari Yagi itu antena driven elemennya itu dipole, sudah unbalance, kemudian disambungkan dengan kabel sejajar 2 kawat juga unbalance, itu yang kita lakukan hanya matching impedance saja. Nah, begitu sekarang TV berwarna itu biasanya disambungannya dengan kabel koaksial karena apa? Frekuensinya lebih tinggi daripada alokasi frekuensi TV yang hitam putih dulu. Anda mungkin belum lahir kalau waktu TV hitam putih. Sehingga saluran transmisinya pakai koaksial. Koaksial itu masuk unbalance. Nah, menyambungkan unbalance dengan balance, kita selain dari menghitung impedansinya, kita harus merubah juga. Jadi koneksi antara antena yang sifatnya balance dengan kabel koaksial atau kabel transmisi yang unbalance, nah kita harus membuat seperti ini. Jadi satu antena dihubungkan ke tengah ini, kabel ini ditutup di sini, hubung singkat ujungnya. Kemudian antena yang ini, ujung ini disambungkan ke ground, ya. Antena yang lengan satunya lagi dihubungkan ke kabel groundnya, ke negatifnya di sini. Ini benda ini disebut balun gitu. Balun maksudnya balance dan unbalance gitu. Jadi balnya itu balance, unnya itu unbalance gitu. Jadi menyesuaikan dari kondisi balance ke kondisi unbalance gitu. Nah, jadi ini dua hal di sini. Pertama dia impedansinya dihitung, 6/4 di sini untuk supaya menggunakan rumus ini. Yang kedua, titik-titik yang disambungkan, yang disoldernya dari antena itu, ini dihubung singkat, ini lengannya satu ke tengah, lengannya satu ke ground. Ini hasilnya nanti akan menghasilkan transmisi yang selain dari matching impedance, juga bisa memberikan asupan signal. Yang berikutnya lagi, kalau kita sudah kita abaikan dalam bentuk panjang antena, jadi kalau dipendek kan kita mengambil satu segmen yang